Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini, edisi ke 10 Oktober 2021, dan di suasana hari ini hari Minggu dan cukup gelap karena Mas pasti syutingnya pagi banget ini soalnya ya. Jadi sebetulnya tidak ada niatan bikin vlog, tetapi harus, aku takut justru istilah kata orang ngabar gitu loh. Ada sesuatu yang luar biasa yang aku takutkan, dan mudah-mudahan sih sekali lagi ini tidak terjadi ya. Ada satu hal yang kurang bagus yang sedang Mas Tulus hadapi sekarang. Jadi hal-hal ekstrim ini pengen Mas Tulus ceritakan dulu di sini ya. Mas Tulus ucapkan dulu terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali yang mungkin saat ini baru banget datang, baru banget nonton video ini. Jangan lupa pencet subscribe, dan juga untuk yang sering bolak-balik ke channelnya Mas Tulus, jangan lupa suka nggak suka harus like, di share kalau memang menurut kalian penting ya, di share boleh. Kemudian juga boleh dibantu dengan dipencet tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe atau pertama kali nonton. Dan Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan, yang pendek kalau yang panjang boleh. Oke, sedikit informasi buat kalian, Al-Quran yang sedang diinden saat ini sudah 24 pieces. Jadi yang 33 satu pieces satu kloter sudah dikirim, satu kloter sudah dipesan. Jadi tinggal kloter untuk Al-Quran di sini yang belum Mas Tulus pesan itu 24 biji. Sedangkan kita butuh 33, berarti masih butuh 9 unit lagi, 9 buah lagi. Teman-teman yang mau nambahin silahkan, atau mau nambahin banyak lagi. Kita butuh berapa? Butuh sebanyak-banyaknya saudaraku. Jadi besok, malam hari ini nih yang 33, satu kloter yang dari kiriman Mbak yang dari Itali, ini nanti saya sedekahkan atau saya sumbangkan ke Garut, sama speakernya juga dibawa ke Garut ya. Dan untuk yang di Pacitan sudah disumbangkan, matur sembah nuwun Mas Bintoro sudah membantu mensedekahkan Al-Quran di Pacitan. Kalau nggak salah Pacitan ya, ngapunten ya kalau salah ya. Jadi ada foto-fotonya, nanti kalau bisa Mas Tulus selipkan di sini atau Mas Tulus share di Instagram ataupun di history YouTube supaya teman-teman tahu ya. Intinya di situ bukan niat pamer dengan sedekahnya, tapi supaya lebih terbuka kalau ada sedekah ke anak-anak yatim yang ada di anak-anak yang sedang belajar Al-Quran di Pacitan. Intinya di situ ya. Terima kasih banyak orang baik sudah berpartisipasi tanpa terkecuali saja. Untuk yang pesan minyak bidara, Mas Tulus minta maaf sementara belum ada. Ada hari Selasa ya. Senin hari istirahat ya Mas Tulus, Selasa baru ada. Oke? Karena agak repot juga, dari Jumat sudah mulai berjalan-jalan. Seperti biasa tanggal 10 guys hari ini ya. Hari ini tuh bertumpuk semuanya, ditumpuk-tumpuk semuanya. Terima kasih banyak ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim atas rezekinya. Meskipun dengan segala ya harus lebih ekstra, tetapi Allah cukupkan. Ya kurang saidi, tinggal nambah-nambahin gitu aja. Dan yang lebih menyedihkan lagi guys, delokno guys, kacamataku ini patah guys tuh. Ini tuh mahal parah loh guys. Ya buat aku sih mahal ya. Ini 650.000, tapi itu mahal banget menurutku. Tapi kalau buat kalian mungkin nggak mahal. Patah jadi dua kayak gini guys tuh, tiangnya nggak ada. Padahal ini kacamata cocok banget tuh. Ya sudahlah, tahan dulu, bayar kontraansi lainnya, yang penting baru lanjut yang lain aja. Oke, Mas Tulus ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali yang selalu bergabung di kesempatan apapun dari pagi, siang, sore, dan juga malam sudah berpartisipasi. Terima kasih banyak. Mbak Ida sudah aku kasih requestnya ya. Allah pikir sudah diputar tadi malam, dan mudah-mudahan suka, mudah-mudahan terhibur ya. Oke. Untuk kalian yang mau membantu sedekah, baik itu untuk Al-Quran, nasi box, speaker, dan lain sebagainya, silahkan caranya gimana? Klik kolom deskripsi. Di kolom deskripsi itu ada nomor WhatsApp, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Untuk transfer nasi box itu minimal 10.000. Kalau untuk Al-Quran satu unitnya itu 35.000. Kayak opo sih? Ya, jadi kalau satu Al-Quran kita hargai 35.000. Kalau untuk nasi box minimal transfernya 10.000. Kalau unlimitednya, selebihnya unlimited, terserah kalian mau transfernya berapa. Pokoknya ada sesuatu yang mau ditanyakan, silahkan langsung klik kolom deskripsi. Ada di Instagram juga boleh, via WhatsApp juga boleh ya. Cuman intinya satu, sabar. Ada satu hamba Allah yang saya kurang suka, telepon terus-terusan. Saya lagi nyanyi, saya lagi ngamen, Mas tolong Mas baca WA saya. Saya nggak suka yang seperti itu. Malah nggak akan saya balas. Bila perlu tak blokir. Jadi Mas Tulus sudah jelaskan dari awal, ayo kerjasamanya jenengan, aku bisa membalas, aku bisa membantu, tapi dengan syaratnya satu, nggak bayar kok, gratis, tapi tidak
boleh buru-buru, harus sabar. Saya ngeliane biasanya sebulan berbulan-bulan nggak kok, tapi dia nelpon langsung yang gitu. Nah itu saya kurang suka. Apalagi ketika saya sedang bekerja, karena kan di luar dunia YouTube saya juga kerja teman-teman. Ini kayak hari ini. Hari ini Mas Tulus nyanyi nih di Pondok Ranggon nih. Hari ini ya. Jadi sebelum nyanyi Mas Tulus sempat-sempatkan bikin video buat kalian. Bukan apa-apa, saking cintaku sama kalian loh di sini. Jadi ada pekerjaan di luar pekerjaan gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi nyanyi, Mas tolong ini yang di YouTube ya, tolong Mas liatin WA saya Mas, tolong baca WA saya. Ada itu saya nggak suka. Jujur saya nggak suka, karena saya tipe orang yang tidak suka dipaksa. Apalagi saya ngeliane wes berbulan-bulan belum dijawab, kok dia yang baru masuk ngeyel minta dibales gitu loh. Itu yang sebetulnya saya kurang respect malahan. Jadi saya nggak ngerti, saya paham mungkin ada sebuah permasalahan yang penting, yang genting, tetapi sekali lagi jenengan juga harus menghargai saya gitu loh. Saya sebagai yang jenengan mintain tolong ya harusnya jenengan lebih sopan, lebih punya attitude. Saya sudah menjelaskan di beberapa video saya ya. Maaf ya Mbak atau Mas, saya minta maaf sekali lagi, tapi cara jenengan kurang bagus kalau buat saya, karena yang lain tidak seperti itu. Oke? Dan untuk yang lain Mas Tulus minta maaf kalau belum terjawab, apalagi di antara Jumat Sabtu Minggu itu pasti Mas Tulus akan repot, jadi agak berkurang intensitas megang HP-nya. Pasti kerja. Jadi lele aku nggak kerja gimana guys? YouTube diandalkan juga ya, mohon maaf. Mas Tulus ngandalkan di sini ya nggak makan, Rek. Jadi harus cari kerjaan lain. Bulanan, arisan, kontrakan segala macam itu harus dibayar loh, coy. Ya kan, jadi Mas Tulus minta maaf sebelumnya, pengen ngasih penjelasan, tapi saya nggak suka di spam. Saya tuh nggak suka sekali di spam sama sekali. Di spam apa kayak mas tolong baca WA. Saya nggak suka. Ada waktunya saya jawab, pasti saya jawab sesuai dengan antriannya. Itu kalau saya. Kalau nggak suka ya silahkan. Benci sama saya nggak apa-apa, nggak suka sama saya silahkan. Tapi tolong ikuti aturan yang berlaku. Jadi harus ada attitude-nya. Oke? Terima kasih banyak ya orang baik. Mohon maaf ya. Dan Mas Tulus mau coba terima kasih banyak buat kalian yang sudah mau sedekah, tanpa terkecuali buat Al-Quran, buat nasi bok, tanpa terkecuali saja Mas Tulus doakan mudah-mudahan Allah tukar dengan rezeki yang lebih berlimpah, amin. Allah tukar dengan kesehatan yang baik, amin. Allah tukar dengan sesuatu yang baik, dan Allah ijabah segala hajat jenengan yang sudah bersedekah melalui jalurnya Mas Tulus. Terima kasih banyak buat Mbak yang dari Hong Kong kalau nggak salah ya. Aku mohon maaf, telepon juga tapi aku nggak bisa angkat. Terus WhatsApp juga sudah lama belum saya balas, tapi saya hanya bisa bilang minta maaf dan minta maaf, mohon dimaklumi karena banyak antriannya. Saya ndak peduli orang baru orang lama, tapi semuanya saya samaratakan ya. Jadi saya minta maaf sebelumnya supaya tidak ada sakit hati. Sakit hati juga tidak apa-apa, yang penting aku sudah ngomong, sudah klarifikasi ya. Perkara sakit hati ya urusannya jenengan sama Gusti Allah. Yang terpenting saya sudah minta maaf ya, urusannya marah yang jenengan. Oke, udah di menit ke-8 menit Mas Tulus cuap-cuapnya nanti dibilang lagi, oh kebanyakan ngomong, oh kebanyakan ini, kebanyakan itu ya, kebanyakan mukadimah, padahal yang memang ciri khasnya channel ini seperti ini ya. Oke, mohon dimaklumi. Nah, kenapa Mas Tulus tetap pengen bikin vlog hari ini? Karena beberapa hari yang lalu si Cerondol itu bikin saya deg-degan ya teman-teman. Yang ingat nggak yang pas Mas Tulus lagi live, tiba-tiba dia ngasih tahu, Mas jam segini itu ada gempa, ada goncangan, ada air, ada gelombang dan lain sebagainya. Ternyata guys, selang beberapa jam aku pas lagi nyanyi, pas aku lagi break zuhur waktu itu. Aku lagi di satu ruangan tempat kita istirahat itu ada TV-nya, dan aku nonton ada banjir bandang di Sulawesi guys. Ya, banjir bandang itu yang membuat aku kayak langsung yang astagfirullahaladzim. Dan itu terjadinya pagi hari guys, sekitar jam 8-an. Dan itu kalau nggak salah yang waktu Cerondol kayak kowe iki ngerti kok ora tau gelem ngomong assalamualaikum piye, kowe wong Kristen kowe ya. Wong Kristen kok ya iso ngomong salam kok. Kalau aku kadang-kadang si Cerondol itu sifatnya kekanak-kanakan gitu loh guys. Jadi kayak bruk kan kaget kita ya. Sing anu ke jam piro kae? Sing biyen kae. Nesu tak tapuk. Maksud aku gini loh, aku tuh kan sering mengajarkan dia kalau bahasa, maksudnya gini, secara Hindu tuh apa, maksudnya assalamualaikumnya tuh apa gitu loh. Ini nih gak pernah mau gitu loh, tato nongol gitu loh. Ya orang ngerti ya assalamualaikum baik gitu loh, maksudku seperti itu. Mengarang tato dongol gitu kan kaget ya coy. Kita kan ya manusia toh, kita punya rasa kaget, asik. Aku juga manusia.
Jadi dia menyatakan hari itu tanggal 20 jam 8 lebih 21 kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah diklarifikasi. Itu memang pas dia kaget, terus aku lagi syuting dan itu kan aku langsung bilang kan, teman-teman tolong dicatat di tanggal ini, jam ini. Kalau masih ada yang tahu silahkan klik kolom komentar. Nah di situ ternyata selang berapa menit setelah Mas Tulus lagi nyanyi break itu ternyata ada info di TV kalau memang ada banjir bandang di Sulawesi dan terjadinya sekitar jam 8 pagi. Makanya kadang-kadang aku kalau berpikir soal musibah-musibah, bencana-bencana itu aku keder sendiri guys. Aku takut dalam hal ini adalah takut karena ada sesuatu yang aku takutkan. Takut kalau orang-orang terdekatku, orang-orang tersayangku termasuk jadi korban itu. Dan si Cerondol itu sering banget bilang, kayak aku misalnya mau nyanyi malam, Kang, lagu ini terbawa gesek, nanti tiba-tiba hujan, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Dan memang kenyataannya beberapa hari ini guys, cuaca tuh lagi nggak karuan banget, cuaca lagi error. Menurut saya error cuacanya. Kenapa? Karena di sini hujan, nanti di atas nggak hujan, di atas hujan, di sini nggak hujan. Jadi kayak patahan-patahan hujan itu nggak rata gitu loh guys. Dan suasananya beberapa hari ini justru adem sebetulnya. Suasananya itu enak. Nah, justru ademnya ini yang menurut Cerondol agak bahaya. Cerondol bilang kalau akan terjadi beberapa cuaca ekstrim yang luar biasa di beberapa titik di seluruh wilayah Indonesia. Kowe iki nganu lho, Nduk, kerja karo BMKG wae. Dadi untuk gaji, kowe lek ora gelem nrimo duite kene Kang Tulus. Jadi dia mengasumsikan kalau aku kalau melihat dia jarang pulang atau dia berputar-putar berkeliling dengan Eyang Lukito, itu pasti firasatku sudah nggak bagus. Karena Cerondol ini tipe anak atau anak jin tuh jadi tipe jin yang tidak suka berjalan-jalan. Dia lebih suka berdiam diri satu titik. Cerondol itu tidak suka keliling kalau tanpa ada urusan atau tanpa ada yang harus dikerjakan. Jadi kalau misalnya aku melihat dia nggak pulang-pulang, pergi nih bareng Eyang Lukito dan juga rombongan-rombongan yang lain, itu membuat aku langsung deg-degan. Ini sudah seminggu terakhir dia tuh pulang pergi, dan ini karena aku bahas dia nongol tanpa assalamualaikum walaupun ya. Jadi ya agak susah dipahami sih kalau si Cerondol ini memang anaknya memang seperti itu, labil, dan sepertinya sih dia masih belum tertarik dengan agama apapun. Aku udah coba Islam, Kristen, Buddha, Hindu, ternyata dia belum tertarik sama agama gitu loh. Dia masih pengen freedom, masih pengen bebas dengan apa yang dia pilih, dan dia masih belum mau mengucapkan itu. Dan 1 minggu terakhir dia jarang pulang, 1 minggu kemudian dia pulang, dan hari ini dia pulang. Tadi malam dia pulang, dia cerita kondisinya aku wis ngantuk, aku jam 1 terus mulai mapan turu, jam 4 aku wis tangi, ngrungokke dhek ngomong, subuh aku arep anu lho, arep subuhan sik. Ya aku ngomong loh Kang, jarang pulang. Dia itu tipe anak yang ngoceh tanpa ditanya. Kalau Cerondol itu nyampe rumah, kesel lho aku muter-muter ini apa lho, Nduk? Jadi teman-teman, menurut info dari yang saya dapat dari Cerondol, ini kan hanya sebatas info. Jadi menurut aku tidak usah dipercaya juga, tidak apa-apa, dijadikan bahan wacana untuk lebih hati-hati dan juga waspada. Jadi menurut Cerondol ini memang di beberapa wilayah, dan itu rata di Indonesia, rata semua di Indonesia. Sing gempa yang diwendok, gempa juga di seluruh pantai, di seluruh palung pantai di Indonesia juga sedang gempa parah. Kita bahas besok aja ya. Nah, jadi gempanya kita bahas besok ya teman-teman. Hari ini kita bahas soal cuaca buruknya saja. Nah, jadi si Cerondol itu mengatakan potensi bencana atau potensi, sebenarnya bukan bencana ya Dok, tapi lebih ke cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim yang lebih ke air, hujan, kemudian angin, dan juga berlimpahnya jumlah air itu yang berbahaya. Ada satu titik yang Mas Tulus nggak bisa sebutkan, aku takut jadi masalah. Aku takut jadi perkara karena tempat ini ada kemungkinan dari semua wilayahnya hampir 60% terendam air. Jadi aku lihatnya sih ada satu provinsi, tetapi dia 60%, hanya 40% daratan, 60% itu terendam air. Tapi alhamdulillahnya kadarnya nggak gede ya.
kadarnya tidak besar. Jadi hanya mungkin sekedar, maaf istilah kata, hanya banjir biasa, tetapi mudah-mudahan sih nggak menimbulkan korban jiwa. Kalau di pandanganku, di mataku sih hanya ada satu wilayah yang sepertinya ini sekitar 60% itu ada kandungan air di dalam wilayah itu. Jadi seperti halnya banjir. Jadi hati-hati saudaraku untuk yang mau keluar-keluar, untuk yang mau di luar itu soal angin, hujan, hujannya ini tidak wajar. Petir juga hati-hati, geluduknya lagi gede, dan juga hujan lagi sangat lebat, kemudian anginnya itu kenceng. Dan jeleknya adalah ini bisa terjadi tiba-tiba dan berputar di seluruh wilayah Nusantara, bukan hanya di dekat-dekat kita saja, atau maksudnya istilahnya bukan hanya di Jakarta, tapi cuaca ekstrim yang akan terjadi ini kira-kira apa ya, Dok? Oktober. Jadi sampai bulan ini kita bulan 10 sama aja. Dia kan nggak ngerti bulan Oktober, bulan 10 dia nggak tahu, guys. Mudah-mudahan sih enggak ya. Jadi sampai di ganti warso. Ganti warso itu berarti ganti tahun ya, guys. Bener gak sih? Bener gak sih? Aku takut salah. Warso itu tahun kan, kalau Condro itu bulan. Pelek blusuk, aku tak bacok, tak masak, tak rendang. Jadi sampai akhir warso, guys. Sampai pindah warso ini akan ada potensi beberapa tempat di seluruh wilayah Indonesia akan ada yang namanya cuaca ekstrim. Jadi kita harus hati-hati. Berhubungan dengan air dan angin itu angin dan juga air ini lebih bahaya karena ini terjadi di seluruh wilayah Nusantara dan terjadinya itu mendadak, kayak yang tiba-tiba panas atau hujan gitu, bres gitu, kayak tiba-tiba yang tadinya mendung tiba-tiba panas. Jadi ekstrim, cuaca ekstrim ini akan terjadi di beberapa wilayah Nusantara, dan ketika panas dia akan panas sekali, tapi ketika hujan dia akan langsung hujan. Jadi ini sesuatu yang nggak bagus. Kondisi seperti ini sebetulnya nggak bagus untuk kondisi tubuh kita, teman-teman. Kondisi tubuh kita nggak bagus menghadapi hal-hal seperti itu karena cuaca yang berubah-ubah secara cepat itu membuat badan kita lebih sulit untuk istilah kata itu menyesuaikan diri dengan keadaan, menyesuaikan diri dengan musim. Dan ini terlalu cepat, aksesnya terlalu cepat, pergantiannya terlalu cepat, switchnya terlalu cepat, sehingga kalau misalnya ini terjadi, kondisi tubuh kita akan lebih sering flu, ya Dok ya. Jadi selain cuaca ekstrim yang parah, karena memang akan ada virus flu yang akan disebarkan lumayan besar sampai di ganti warso, intinya akhir tahun lah gitu. Jadi virus flu ya teman-teman, bukan virus macam-macam. Oh iya, ngomongnya begini ya. Kita doakan nih teman-teman. Jadi Eyang dan Corondol itu sempat ngomong kayak gini. Arep ono apa sih? Tombo sing ngobati penyakit gede. Cuman aku sih tidak mengatakan akan ada penyakit apa yang dimaksud, tetapi dalam hal ini kemungkinan ya guys ya, secara evaluasi, maksudnya aku telaah adalah mungkin corona ini. Kita aminkan ya saudaraku, ya Allah, amin. Jadi kalau misalnya beberapa bulan ke depan ini akan ketemu yang namanya obat corona, jadi supaya kita nggak terlalu, maksudnya gini, itu obat terkuat sebetulnya secara keseluruhan, obat untuk membunuh semuanya atau mengakhiri semuanya tidak, tetapi ini obat paling ampuh. Ini akan ditemukan beberapa bulan ke depan soal penyakit yang besar. Menurutku sendiri, secara nalarku yang mengatakan seperti itu, lariku sudah ke corona. Kita aminkan ya saudaraku, mudah-mudahan betul-betul Allah kasih kasih kelebihan ke seseorang atau ke hamba Allah yang lain sehingga bisa menemukan yang namanya obat corona. Amin ya Allah, amin ya Allah. Nah, ini juga kabar bahagia. Cuma yang harus kita waspadai adalah cuaca ekstrim beberapa hari ini, dan ini sangat berpotensi menimbulkan yang namanya musibah. Meskipun musibahnya tidak terlalu besar, kalau pandanganku tidak terlalu besar, tetapi ini bahaya juga karena ada beberapa tempat yang saya lihat hampir 60% wilayahnya itu terendam air ya. Kemudian satu lagi tambahannya adalah kita harus lebih waspada soal cuaca yang switch-nya terlalu cepat, pergantiannya terlalu cepat, sehingga ini akan membuat tubuh kita akan susah, antibodi kita susah untuk mendeteksi, antibodi kita susah untuk terus memperbaiki proses imunnya, sehingga mungkin badan kita akan cepat drop atau cepat sakit. Jadi lebih hati-hati.
ya teman-teman, karena pergantian cuaca yang tidak stabil, cuaca ekstrim yang kurang bagus. Panas ini panas apa tuh, Dok? Aku ngerasa panas banget iki ketoknya. Jadi aku tuh ngerasain kayak panas yang tidak sewajarnya, guys. Panas yang tidak sewajarnya. Apa mungkin mau ada gerhana matahari atau apa, aku nggak tahu. Cuman ini yang aku rasain tuh panas yang luar biasa. Panas yang sangat ekstrim sekali. Aku ngerasa akan ada kayaknya seakan-akan tuh matahari kayak deket karo bumi gitu loh. Aku nggak ngerti itu maksudnya apa, tapi aku ngerasain itu panas sekali. Cuman di sisi lain, yaitu tadi si Channel mengatakan akan ada cuaca ekstrim, dan aku justru yang aku heran adalah di satu wilayah saya melihat ada satu wilayah yang akan terendam dengan air sekitar 60% wilayahnya, tetapi di sisi lain lagi aku ngerasain panas yang luar biasa dari atas. Matahari yang cukup panas sekali. Aku nggak ngerti maksudnya apa, tujuannya apa, tetapi itu yang aku baca, itu yang aku lihat sekarang. Ada panas yang luar biasa yang mungkin akan terjadi beberapa hari ke depan, dan tiba-tiba ada cuaca ekstrim juga. Nah, inilah teman-teman kewaspadaan kita. Bukan berarti jenengan harus mempercayai apa yang Mas Tulus sampaikan, tetapi setidaknya harus lebih hati-hati ketika kita di luar, ya. Satu itu. Yang kedua adalah kalian harus lebih menjaga protokol lagi, lebih menjaga kondisi tubuh. Vitamin jangan lupa, karena kalau misalnya cuaca ekstrim ini terjadi dan ini berganti secepat kilat, ini pasti akan sangat mempengaruhi tubuh kita, teman-teman, dan akan sangat gampang terkena virus, termasuk flu dan juga lain-lain. Mudah-mudahan sih saya dan juga jenengan dihindarkan dari itu, amin ya Allah. Jadi kalau misalnya apa yang saya sampaikan ini betul terjadi, anggaplah hanya sebagai mungkin kebetulan saja apa yang Mas Tulus takutkan. Tapi ketika memang tidak terjadi, ya Allah tidak mengizinkan itu terjadi. Mudah-mudahan sih nggak terjadi ya. Cuman Cerondol itu bukan ramalan ya, tapi ketika dia berkata itu secara kalau aku analisa ya, aku akumulasi itu dari 100 kebanyakan 80% apa yang dia sampaikan hampir semuanya betul. Jadi mudah-mudahan sih kalau toh betul ini jadi bahan evaluasi buat kita untuk lebih hati-hati di luar, harus lebih waspada. Intinya apa? Yang paling penting adalah dekatkan diri kita kepada Tuhan, ya. Dekatkan diri kita kepada Tuhan kita masing-masing, minta ampunan sama Tuhan, minta Tuhan untuk meredam alam supaya tidak terlalu marah, ya. Tetap ada amarah di alam ini, teman-teman, dan sekali lagi tetap ada campur tangannya Mbah Dajjal, sehingga ini akan terus berpengaruh menghancurkan kita, menghasut kita, membuat kita semakin parah, membuat kita semakin menjadi-jadi dengan apa yang sedang mereka ingin lakukan kepada kita, dan ini sangat berbahaya. Cuaca ekstrim, aku melihat ada air, kemudian panas yang luar biasa, entah ini ada gerhana matahari atau apa saya nggak tahu, tapi panas ini yang luar biasa dan akan mengganggu sistem aku juga nggak ngerti, cuman ini akan terganggu beberapa hal. Panas ini akan menyebabkan gangguan beberapa hal, dan juga musibah atau cuaca ekstrim ini juga akan mengakibatkan beberapa hal yang terkendala, sehingga mudah-mudahan sekali lagi ini tidak terjadi. Mudah-mudahan ini hanya sebagai firasat dan tidak terjadi. Sekali lagi, dekatkan dirimu kepada Tuhanmu, minta pertolongan sama Tuhan, minta perlindungan sama Allah supaya kita dihindarkan dari musibah, bala, dan juga segala macam yang tidak baik untuk kita. Dan juga berdoa untuk alam, berikan pahala untuk alam sehingga mereka bisa meredamkan amarahnya, tidak terlalu ekstrim lagi ya. Ekstrimnya ini terjadi di seluruh wilayah Nusantara, guys, jadi harus hati-hati. Kemudian yang berikutnya, jaga kesehatan kamu, minum vitamin, prepare, karena sudah pasti akan gampang sakit ketika kamu menghadapi cuaca ini, kamu akan gampang sakit. Mudah-mudahan sih enggak ya. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang Mas Tulus sampaikan ini bisa jadi bahan wacana buat kita. Sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin nggak penting bagi sebagian orang, tapi ya syukur-syukur ada bisa kalian pelajari dari sini ya. Terima kasih banyak orang baik. Mas Tulus harus berangkat kerja, di sini sudah hampir jam-jamnya kita harus jalan. Mas Tulus terima kasih banyak untuk semuanya. Sebelum kita closing, kita doa dulu ya teman-teman, yuk. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, untuk hamba dan juga para subscriber hamba yang mungkin saat ini sedang sakit, ya Allah, sakit karena apapun itu, ya Allah, COVID, penyakit apapun, karena gangguan jin sekalipun, ya Allah, hamba mohon atas kehendak-Mu Kau izinkan mereka pergi di tubuh hamba dan juga tubuh para subscriber hamba, ya Allah, amin. Untuk mereka yang saat ini sedang susah rezekinya, ya Allah, mudah-mudahan Kau limpahkan rezeki yang berkah barokah untuk mereka, ya Allah, amin. Ya Allah, untuk mereka yang sedang terlilit hutang seperti hamba dan juga para subscriber hamba, ya Allah, izinkan hamba dan juga para subscriber hamba terhindar ataupun terlepas dari terlilitnya hutang kami, ya Allah, amin. Untuk hamba Allah dan juga untuk saya semua
semua subscriber hamba yang saat ini sedang dalam kondisi belum bekerja, ya Allah, berikan pekerjaan terbaik untuk mereka, ya Allah. Ya Allah, untuk hamba dan juga para subscriber hamba yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya, semoga Engkau izinkan bertemu dengan jodoh terbaik kami, ya Allah, amin. Untuk hamba dan juga untuk para subscriber hamba yang saat ini sudah bekerja, semoga Engkau limpahkan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah, ya Allah. Dan satu lagi, ya Allah, hamba mohon kepadamu, ya Allah, jadikan hamba dan juga para subscriber hamba termasuk orang-orang pilihanmu yang terhindar dari COVID, penyakit, fitnah, baik karena gangguan jin, karena musibah, bala, dan juga hal-hal yang kurang baik untuk kami, ya Allah, amin, 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 rabbal alamin. Dan hamba mohon, ya Allah, jangan jadikan apa yang hamba pikirkan, apa yang hamba bahas hari ini semoga tidak jadi kenyataan, ya Allah. Kalau terjadi kenyataan, ya Allah, jadikan itu seminim mungkin, jangan sampai ada korban jiwa, jangan sampai ada kerugian materi, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, terima kasih saudaraku yang sudah nonton video ini. Insya Allah ketemu lagi dalam kesempatan. Mas Tulus harus instan banget. Pasti ini nggak diedit-edit, langsung Mas Tulus tayangkan. Karena Mas Tulus harus prepare. Ini sudah siang, harus cepet-cepet jalan. Mumpung di rumah masih ada wifi, Mas Tulus cepet-cepet akan upload. Oke, terima kasih banyak orang yang sudah nonton video ini. Terima kasih banyak. Mas Tulus minta maaf kalau terkesan menggurui. Tidak ada, kita sama-sama belajar di sini. Nggak ada guru, nggak ada murid, semuanya kita sama-sama belajar. Oke, Mas Tulus maaf dulu. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang punya kritik dan saran bisa langsung kritik di kolom komentar ataupun di @mdbikitulus_bp2. Silahkan, mau kira-kira Mas Tulus pengen bahas apa, silahkan langsung klik kolom komentar ya. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, orang baik. Dah.